minimal orang berpuasa itu biar kita tidak rugi ya, tidak. Kalau kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu illal ju'wal abs. Banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan ya lapar dan haus. Maka mari kita benar-benar merefleksi kita dengan berpuasa di bulan Ramadan. Apa salah satu refleksinya? Ini kaitannya kenapa ada kata Nabi, setan itu dibelenggu. Jadi potensi untuk berbuat maksiat itu sangat kecil. Karena kita ketika berpuasa itu ya kondisi lemah. Nah, kondisi lemah ini mestinya menjadikan kita merenung atau bermuhasabah bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Orang kaya pun, orang sehebat apapun, kalau sudah posisi dalam kondisi puasa ya pasti lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berpuasa mestinya kita menyadari betapa perihnya. Ya beginilah perasaan atau rasanya orang saudara-saudara kita yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Bahkan ada yang untuk dimakan hari ini harus cari penghasilan. Itu ada orang seperti itu. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi kita agar kita semakin mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang lain. Terus yang ketiga, orang kalau berpuasa itu yang sangat dirindukan hanya adzan maghrib. Tidak merindukan apa lagi. Satu-satunya yang dirindukan orang berpuasa itu adzan maghrib. Yang itu banyak adzan maghrib. Dan ketika adzan maghrib tiba, kita itu tidak punya pikiran apa-apa. Kita tidak punya pikiran mau mobil mewah, mau rumah mewah, tidak. Yang ada di pikiran kita ketika adzan maghrib itu apa? Hanya makanan dan minuman. Dan makanan yang sederhana, mohon maaf, makanan yang sebelum bulan Ramadan itu seakan-akan tidak enak bagi kita, tidak menarik. Tapi ketika sudah puasa, itu semuanya istimewa. Maka terkadang di iklan-iklan di media sosial, orang kalau berpuasa itu posisi jam 2 siang, lihat gas LPG itu sudah seperti semangka dan melon. Jadi saking istimewa, coba LPG saja sudah seperti semangka dan atau melon. Begitu juga ketika berbuka puasa, makanan yang sederhana itu menjadi istimewa. Lah ini bukti bahwa manusia hidup itu ternyata hanya butuh makanan dan minuman, tidak butuh yang lain. Maka di sini harus bisa merefleksi kepada kita, memberikan prinsip hidup baru kepada kita. Bahwa kita ini untuk bertahan hidup tidak harus mobil mewah, tidak harus rumah mewah. Yang penting bisa makan, bisa minum. Karena orang walaupun tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah, katakanlah rumah sederhana, itu masih bisa hidup. Tapi kalau orang tidak makan, tidak minum, ini tidak bisa dipastikan kelangsungan hidupnya. Maka apa manfaatnya kita berpikir seperti itu? Akhirnya nanti kita untuk makan, untuk minum, kita tidak harus korupsi. Kita tidak harus ngambil hak orang lain. Karena untuk makan minum saja sudah cukup. Nah, seandainya ini menjadi prinsip hidup untuk semua orang, ya insya Allah tidak ada kasus Pertamina, tidak ada kasus yang lain yang sekian ratus triliun. Coba bayangkan orang korupsi atau ngambil uang dengan jumlah triliunan, ya makannya sama saja. Satu piringnya sudah kenyang. Apakah dengan uang 300 triliun kalau orang kaya makannya satu hari bisa 100 piring? Tidak, sama. Yang pekerjanya buruh ya sama, makan satu piring sudah kenyang. Ini pentingnya kita merefleksi.